sebenarnya bukan yang manis yang harusnya, berbukalah dengan yang halal. Karena yang manis belum tentu halal. Makanya kalau kamu sudah lihat yang manis-manis, halalkan segera. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, selamat datang kembali santri-santri, tamu-tamu tak diundang. Tamu-tamu yang diundang khusus untuk pengajian sore hari, insyaallah sambil menjelang berbuka puasa. Seperti biasanya, langsung kalau ada pertanyaan boleh kita tanya jawab sama-sama dari ikhwan wallah. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anissa Diantika. Ustadz, nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Jadi gini Ustadz, sebentar lagi kan buka puasa. Nah, kira-kira makanan apa sih yang disunahkan oleh Nabi? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang sunnah Nabi SAW, makanan Nabi SAW tentu saja Nabi makan kurma. Ya, bahkan Nabi sunnahkan makan kurma 7 butir kurma ajwa. Kurma ajwa 7 butir di pagi hari itu menghilangkan sihir, ya, menghindarkan diri daripada sihir, menghindarkan diri daripada gangguan, subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan minumannya Nabi, tentu saja air zam-zam, ya, dan juga air lainnya yang sangat berberkah kalau pernah diminum oleh Nabi SAW, yaitu ada di kota Madinah. Waktu di Mekah ya air zam-zam, tapi di Madinah mungkin aksesnya agak susah waktu itu kan, tidak seperti sekarang. Kemudian Nabi SAW juga senang makan labu gitu. Jadi labu kesenangan Nabi SAW. Bahkan suatu ketika Nabi SAW dikasih kari kambing dengan kari labu, Nabi SAW memilih yang ada labunya. Sampai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak mau makan kecuali ada labunya. Ditanya, kenapa kok gitu harus milih-milih makanan? Kata Sayyidina Anas bin Malik, karena saya pernah makan sama Nabi, Nabi senang banget makan labu gitu. Jadi niatkan makan berbuka puasa dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, itu yang ditanyakan oleh saudari kita tadi, Anissa. Kemudian apalagi kesenangan Nabi? Kesenangan Nabi SAW senang makan dhira' wala qura', kaki kambing ataupun tangan kambing. Pernah dengar nggak tangan kambing? Hah? Baru dengar ya tangan kambing? Pernah dengar tangan kambing? Nggak pernah. Nabi itu kalau diundang makan, Nabi tetap menghadiri undangan walaupun undangannya cuma makan tangan kambing. Pasti baru dengar ya. Dhira' itu adalah kaki kambing. Kalau yang disebut kaki kambing adalah 2 yang di belakang. Nah, 2 yang di depan itu disebut tangan kambing kalau dalam bahasa Arab. Subhanallah. Jadi kalau yang belakang kira-kira yang mana yang banyak dagingnya? Depan atau belakang? Belakang. Nah, jadi kalau agak mewah dikit tuan rumahnya biasanya nyediain kaki belakang. Tapi kalau agak tidak terlalu kaya tuan rumahnya biasanya nyediain yang kecil di depan gitu ya. Bahkan itu cuma sisa-sisanya aja kalau kaki yang depan itu disebut tangan kambing. Maka subhanallah, Nabi itu walaupun yang kecil seperti itu Nabi juga makan. Nabi juga senang memakannya. Ada beberapa yang dihindari oleh Nabi SAW. Namun kalau dikatakan untuk berbuka puasa, Nabi makan kurma ajwa, wabil khusus kurma ajwa. Kurma ajwa itu ada yang agak hitam, lebih hitam warnanya, lebih keras gitu. Subhanallah. Nabi memulainya juga dengan air putih, kemudian kurma ini. Jadi tidak makan yang besar-besar dulu. Jadi sunnahnya buka puasa makan kurma. Wajibnya gorengan. Nasi katanya. Katanya kalau di Indonesia ini kita kalau buka puasa katanya sunnah kurma tapi wajib gorengan, makanya selalu ada gorengan. Jadi kalau setiap buka puasa selalu ada gorengan. Yang jelas ada kita pernah dengar itu berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Sebenarnya bukan yang manis yang harusnya, berbukalah dengan yang halal. Berbukalah dengan yang halal, karena yang manis belum tentu halal. Makanya kalau kamu sudah lihat yang manis-manis, halalkan segera. Apalagi berbuka bersama yang halal. Subhanallah.
Jadi membatalkan puasa ya, sekedar membatalkan puasa dulu sebelum sholat maghrib. Jadi pas adzan maghrib ya, pas adzan maghrib Allahu Akbar ya, langsung makan kurmanya ataupun minum air putih terlebih dahulu. Disunnahkan juga berkumur-kumur ya, minum kumur-kumur dulu, baru minum air putihnya, baru makan kurmanya. Setelah itu sholat maghrib dulu. Setelah itu sholat maghrib terlebih dahulu. Kenapa tidak makan besar terlebih dahulu? Biasanya kalau kenyang malas sholatnya. Biasanya kalau kenyang malas sholatnya. Kecuali nih, kan dalam ilmu fikih, kalau hidangan sudah tersedia, didahulukan makan dulu dibandingkan sholat. Tapi urusan sholat maghrib itu waktunya singkat. Jadi dalam sholat maghrib tidak dipakai teori ini. Tidak dipakai teori fikih tadi itu, bahwasanya makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena sholat maghrib itu waktunya singkat. Jadi yang ringan-ringan aja dulu ketika buka puasa. Setelah sholat maghrib barulah silahkan makan beratnya. Karena kita orang Indonesia ini kalau nggak sentuh nasi belum makan namanya. Biasanya seperti itu. Dan kekenyangan menimbulkan kemalasan, akhirnya tidak khusyuk dalam ibadahnya. Tapi jangan salah, lapar juga bikin tidak khusyuk ibadah. Jadi lihat kondisi aja, Yang jelas setiap engkau memakan sesuatu, niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Mau makan kurma pun kalau nggak niat sunnah Nabi, ya nggak dapat pahala juga. Tapi kalau makan kurma, niat ikut sunnah Nabi SAW, maka dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala sunnah. Nih bayangin, ada ulama, orang pengen ngikut sunnah Nabi ya, ada ulama tidak mau makan semangka seumur hidupnya. Pas ditanya, emang semangka haram wahai Syekh? Tidak, halal. Terus kenapa engkau tidak mau makan semangka? Bukankah Nabi pernah makan semangka? Nabi kan pernah makan semangka. Kata Syekh tersebut, betul. Karena Nabi pernah makan semangka dan saya nggak pernah tahu riwayatnya gimana caranya Nabi makan semangka. Makanya saya nggak mau makan. Karena dia takut kalau dia makan tidak seperti caranya Nabi. Apakah Nabi dari kanan ke kiri? Atau kiri ke kanan? Atau Nabi pakai sendok? Atau Nabi belahnya seperti apa semangka itu? Dan kata saya tersebut, saya seumur hidup tidak pernah mau makan semangka karena saya tidak pernah tahu riwayat yang menceritakan caranya Nabi makan semangka. Luar biasa tuh. Saking pengennya ngikutin Nabi. Jadi segala sesuatu yang diniatkan ngikutin Nabi pasti dapat pahala. Contoh, ada seorang pemuda ditegur sama Nabi. Ya gulam, wahai anak muda, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kata anak muda tersebut, aduh susah ya Rasulullah, nggak bisa tangan kananku. Padahal bohong, padahal tangannya bisa. Dia pakai tangan kiri makan. Apa yang terjadi? Sampai dia meninggal dunia, tangan kanannya nggak bisa diangkat. Dan tangan kirinya pun tidak bisa berfungsi. Akhirnya dia makan seperti binatang. Coba, orang kalau menyalahi sunnahnya Nabi SAW. Jadi apapun yang kita makan, kalau kita niatkan mengikuti sunnah Nabi, kalau ikut kurma, maka itu dapat berpahala. Tapi kalau nggak ada kurma pun nggak apa-apa. Cuman jangan sampai menyalahi sunnahnya Nabi. Itu yang perlu diingatkan. Ada orang menyalahi sunnah Nabi. Kita kan di Indonesia, kurma kan itu orang Arab. Ada kan yang seperti itu, meremehkan kurma, meremehkan makanan Arab. Padahal Nabi orang Arab. Kita mencintai makanan lokal, tapi jangan sampai meremehkan apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Itu berbahaya. Orang tadi, anak muda tadi, ketika ditegur pakai tangan kanan, dia bilang, aduh nggak bisa tangan kananku. Beneran nggak bisa diangkat sampai meninggal dunia. Tangan kirinya pun tidak bisa berfungsi. Akhirnya dia makan seperti binatang dengan mulutnya langsung. Naudzubillahi min dzalik. Ataupun disuapi sama orang lain. Maka jangan sampai menyalahi sunnah Nabi. Kalau ngikut sunnah Nabi pasti dapat pahala. Ayo sama-sama kita berdoa. Mumpung hidangan udah siapin kurma, siapin makanan. Ya mau makan cedea juga bagus ya. Makan sesuatu yang halal, insya Allah sesuatu yang bagus dengan samillah, baca basmalah dengan tangan kanan, itu juga sudah termasuk sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Insyaallah kita ketemu di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bersama saya Chef Muto di Kreasi Resep CDA. Gunakan bumbu halus, kita tumis. Masukkan CDA Oriental Kartun kesukaan semua anak. Masukkan tomat merah, tomat hijau, daun bawang penyedap, gula pasir, garam, lada, kaldu bubuk. Kita masukin mie-nya, kol yang sudah kita potong-potong, sawi hijau, Oriental Kartun mie godok ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.